Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Ulfa Nur Hasanah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen. Di video kali ini aku mau sharing pengalaman promil aku ke dokter. Jadi selama 2 tahun ini aku belum berhasil hamil ya. Aku masih berusaha. Sudah berbagai macam cara udah aku lakukan, mulai dari pengobatan alternatif, pengobatan herbal, dan yang lain-lainnya. Nah, akhirnya aku memutuskan sama suami untuk promil ke dokter aja. Dan di video kali ini aku mau lebih fokus ke promil cek AMH dan juga HSG. Ya, bagaimana rasanya, persyaratannya apa aja, kemudian efeknya bagaimana, dan juga yang terakhirnya adalah biayanya berapa. Apa sih aku harus HSG padahal pernikahan aku baru 2 tahun? Banyak juga pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi aku promil ke dokter. Nah, setelah melakukan USG transvaginal, ternyata di dalam rahim aku itu ada sedikit gangguan ya teman-teman. Nah, setelah USG transvaginal, alhamdulillah kondisi rahim aku baik-baik saja. Setelah dulu aku pernah punya riwayat kista ovarium sebesar 5,7 cm. Dan alhamdulillah sudah sembuh, sudah bersih tanpa operasi. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu tips and triknya, bagaimana caranya aku sembuh dari kista ovarium tanpa operasi, kalian boleh tonton video sebelumnya ya. Pokoknya kalian boleh tonton di sini atau di video sebelumnya. Setelah USG transvaginal, kan kelihatan tuh ya di rahim aku, di ovarium aku ada seperti cairan di sebelah kanan, cuman dokter nggak tahu ya itu cairan apa. Nah, akhirnya aku dirujuk lagi untuk HSG. Nah, sebelum HSG aku harus melakukan cek AMH. AMH itu kayak cek hormon gitu loh di laboratorium. Bukan AMH di laboratorium Pramita Muhammad Toha Bandung ya, di kota-kota besar juga banyak cabangnya. Untuk cek AMH sendiri itu dilakukan hari kedua menstruasi. Nah, setelah aku menstruasi, hari keduanya aku langsung pergi ke laboratoriumnya, dan pelaksanaannya cuma diambil darah dari tangan sini, kayak diambil darah biasa aja. Nah, itu diusahakan harus pagi-pagi ya teman-teman, diusahakan harus pagi-pagi datang ke laboratoriumnya, diambil darah, dan nanti hasilnya bisa diambil sore ataupun bisa besoknya. Untuk cek AMH itu nggak sakit kok, cuma diambil darah aja dari sini kayak digigit semut aja. Nah, untuk hasilnya alhamdulillah cek AMH aku baik-baik saja ya, alhamdulillah hormon aku baik-baik saja, dan lebih dari 1 ya teman-teman nih, lebih dari 1 ya. Kalau misalkan hasilnya itu kurang dari 1% berarti itu kurang normal. Kata dokter alhamdulillah hasilnya baik-baik saja dan normal. Untuk biaya AMH tersendiri itu aku habis 809.000. Lumayan mahal ya. Setelah ada hasil AMH, aku dirujuk lagi untuk HSG. Nah, untuk pelaksanaan HSG itu dilakukan hari ke-10 menstruasi. Jadi siklus ke-10 atau ke-12 menstruasi. Untuk teman-teman yang belum tahu HSG itu apa, HSG itu adalah hidrosalpingografi, yaitu untuk melihat, untuk mengetahui kondisi rahim kita. Apakah rahim kita baik-baik saja, apakah tuba kita itu tersumbat ataupun tidak. Nah, HSG di Rumah Sakit Al Ihsan Bale Endah Bandung ya teman-teman. Jadi kalau di rumah sakit sebelum HSG kita itu diwajibkan untuk swab antigen dulu karena masih zaman COVID. Persyaratan sebelum HSG yang pertama itu harus ada surat rujukan dari dokter kandungan. Kalau tidak ada surat rujukan itu otomatis bakal ditolak. Jadi kita jangan langsung ke radiologi untuk minta HSG. Harus ada surat rujukan dulu dari dokter kandungan. Yang kedua, kita tidak boleh hubungan suami istri sebelum melaksanakan HSG ya. Jadi setelah menstruasi kita tidak dianjurkan untuk berhubungan suami istri. Karena apa? Karena takutnya sudah terjadi pembuahan gitu kan. Soalnya bahaya banget kalau misalkan sudah terjadi pembuahan, karena kan ada cairan kontras ya yang akan dimasukkan ke dalam misfi kita, disemprotkan gitu untuk mengetahui kondisi rahim kita itu baik-baik saja. Nah, untuk pelaksanaannya tersendiri itu kita nanti masuk ke dalam ruangannya, ke dalam ruangan buat HSG-nya, dan kita disuruh ganti baju rumah sakit dan disuruh telentang. Terus kayak kaki kita itu kayak dibuka lebar gitu ya, kayak orang yang mau melahirkan. Nah, alhamdulillah waktu itu aku dokternya perempuan, karena di rumah sakit yang aku pilih di Al Ihsan Bale Endah Bandung memang diwajibkan dokternya perempuan ya, mematuhi syariat agama Islam juga.
Nah, itu kita apa namanya tuh ada alat yang dimasukin kayak gini nih alatnya, kayak cocor bebek gitu. Terus ada cairan kontras yang dimasukkan ke dalam misfi kita dan itu rasanya Masya Allah banget ya. Pas dimasukkan cairan kontrasnya langsung mules banget gitu ke perut itu. Langsung mules kayak haid hari pertama tapi 3 kali lipat gitu loh nyerinya. Terus kayak ada betadine gitu loh, soalnya pas aku lap sisa semprotan itu kayak ada darah yang keluar dan juga kayak ada betadine gitu. Tapi pas waktu pelaksanaannya aku nggak berani lihat, aku nggak berani lihat alatnya karena shock gitu ya, takut. Jadi aku merem aja. Kita setelah dimasukkan cairan kontrasnya itu kan kita dipoto rongsen ya untuk mengetahui apakah tuba kita tersumbat ataupun tidak. Beres HSG itu sebenarnya nggak sakit ya, setelah beres HSG sebenarnya tidak sakit pas aku pulang ke rumah. Tapi beberapa jam dari sana Masya Allah sakitnya luar biasa, kayak nyeri mens hari pertama tapi 3 kali lipat gitu loh nyerinya. Sampai-sampai aku nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, pokoknya seluruh badan itu kaku. Seluruh badan itu kaku dan juga sakit banget. Aku sampai bed rest selama 2 hari. Selama 2 hari aku bed rest, gak bisa ngapa-ngapain. Sholat pun juga sambil tiduran, makan disuapin sama suami. Soalnya sebelum HSG aku nggak dikasih obat bius ataupun obat pereda nyeri gitu loh. Aku cuma minum paracetamol, tapi itu juga beberapa menit sebelum HSG karena ada yang menyarankan aku sebelum kita HSG alangkah baiknya kita meminum obat pereda nyeri gitu. Dan untuk hasilnya, alhamdulillah ini nih hasilnya teman-teman ya. Hasilnya alhamdulillah tuba aku baik-baik saja ya, dua-duanya paten. Tapi memang betul kata dokter kandungan aku pas aku USG transvaginal, ovarium sebelah kanan aku kayak ada cairan perlengketan gitu loh yang nempel di dalam tuba falopi aku sebelah kanan. Dan kata dokter kandungan aku itu adalah sejenis apa ya, cairan keputihan yang tidak keluar gitu. Jadi dia itu nempel di ovarium sebelah kanan aku. Dan itu akan menghambat terjadinya proses pembuahan. Tapi aku masih bisa hamil ya, masih ada masih ada tuba sebelah kiri aku dan alhamdulillah sehat baik-baik saja. Aku masih bisa hamil. Nah, kalaupun aku ditakdirkan untuk hamil, kata dokternya itu bisa rentan ya, bisa rentan terjadi keguguran ataupun hamil di luar kandungan ya, atau di luar rahim. Kemungkinan fatalnya itu sangat besar ya, dan itu mungkin faktor aku belum dikasih keturunan teman-teman. Nah, untuk solusinya dokter bilang aku harus melalui hydrosalping. Untuk step yang selanjutnya aku harus hydrosalping, tapi aku belum berani. Doain ya teman-teman, semoga hasilnya baik-baik saja dan semoga rezekinya juga dilancarkan untuk aku melakukan hydrosalping. Biaya HSG tersendiri aku kemarin itu habis 485.000 ya teman-teman, ditambah swab antigen 99.000, jadi total semuanya itu 584.000 untuk HSG di Rumah Sakit Al Ihsan Bale Endah Bandung. Alhamdulillah kebagian yang murah ya, menurut aku nggak terlalu mahal gitu, karena di orang lain itu habis di atas 1 jutaan. Tadi kan totalnya cek AMH itu 809.000 ya. Untuk USG transvaginal aku habis 332.000 kalau nggak salah, dan untuk HSG aku habis 584.000, jadi totalnya segini. Ini untuk promil yang aku hitung ya, sebenarnya banyak yang belum kehitung, cuman untuk estimasi biayanya segini ya. Untuk teman-teman yang tinggal di Bandung boleh ikutin saran aku, kalau mau HSG boleh di Rumah Sakit Al Ihsan Bandung karena nyaman banget gitu. Dokternya juga nanti dipilihkan dokter perempuan dan kita buat janji dulu sama dokternya. Oke, segitu dulu ya teman-teman sharing kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk pejuang hamil lainnya, tetap semangat untuk pejuang garis 2 lainnya. Semoga tahun ini kita disegerakan untuk mempunyai keturunan ya. Ini semua hanya vonis dokter aja ya, kita nggak tahu, mungkin Allah akan memberikan keajaiban untuk kita semuanya. Oke, terima kasih ya yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Buat teman-teman jangan lupa subscribe ya, subscribe itu gratis buat teman-teman. Dukung aku terus ya, dukung aku terus. Bye bye, selamat sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.